Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metodologi Hukum Islam. Pertama, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fiqh bagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi. Yang maksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan atau larang-larangan. Johaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutakhabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Johaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang maksud dengan Iktika imperatif ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapat dosa dan disiksa, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berbuat dosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. At-taksir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukhalaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama wajib ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang wajib pasti. Yang kedua, nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, korohah, tahrim, korohah tanzih, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika pemerintah itu berdasarkan pada dalil yang za'ni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zan'i, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 hukum disebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadahi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabah atau sebagai syarat yang lain, masrut atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wada'i dibagi menjadi 3, yaitu 1 sebab, 2 syarat, dan 3 mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukhalaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas dan Al-Quran dan Sunnah telah mukramah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan.
Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyakah juga diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan at-takat. Kata juhda yang selanjutnya berarti ijtihad, diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disebutkan bahwa ijtihad yaitu pertama, penggerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah dapat diamalkan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.